Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 2018 saya pernah menulis sebuah naskah, sebuah artikel, dan artikel tersebut saya masukkan dari beberapa artikel saya dan kemudian saya cetak menjadi sebuah buku yang berjudul Bunga Rampai Media Sosial. Mungkin di beberapa masjid itu sudah melakukan apa yang saya tulis di dalam buku ini. Tetapi mungkin juga ada yang belum. Monggo, yang belum, mungkin tips dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa membuat masjid jenengan lebih maju lagi. Rasulullah SAW ketika pertama kali hijrah ke Madinah, apa yang beliau pikirkan? Apa yang pertama kali beliau bangun? Rumah? Tidak. Yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Ini menandakan bahwasanya sebuah masjid memiliki peranan besar dalam membangun peradaban sebuah masyarakat. Nah, kita ketahui bersama, operasional masjid atau dana operasional masjid itu bersumber dari infak jamaah, bersumber dari kotak amal. Nah, kalau seperti itu akadnya, maka kotak amal ini tidak bisa untuk operasional lainnya. Semuanya harus kembali kepada masjid. Sebanyak apapun yang dimiliki kas masjid tersebut, selama akadnya adalah infak untuk masjid, maka ini tidak bisa diapa-apakan lagi. Misalnya untuk membangun sebuah madrasah, membangun klinik, membangun apotik, membangun hal-hal lain yang asas manfaatnya bisa dinikmati oleh seluruh segmen masyarakat, tidak bisa. Karena akad awal sudah menjadi infak masjid. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah potensi besar yang dimiliki oleh masjid-masjid yang ada. Dan ini potensi sangat besar sekali. Kita tidak menyentuh uang infak masjid, tapi melalui masjid kita bisa memberdayakan masyarakat. Mungkin ini bisa disebut sebagai dana sosial. Dan penggunaannya lebih fleksibel, tidak sebagaimana infak yang diperuntukkan hanya untuk masjid. Lalu bagaimana mekanismenya? Mekanismenya sangat gampang sekali. Tergantung jenengan mau melakukan atau tidak. Apa itu? Yaitu menggait masyarakat sekitar atau jamaah yang sudah istiqomah di masjid untuk menjadi donatur tetap. Apakah hal itu berat? Tidak sama sekali. Kita cukup membuat formulir, besarannya ya kita lihat kemampuan masing-masing. Bisa kita berikan opsi yang banyak agar mereka memilih. Dari 25.000, 50.000, 75.000, 100.000 bahkan. Kenapa harus masjid? Karena masyarakat kita itu lebih percaya ketika dana sosial ini yang mengelola adalah masjid. Bukan untuk lembaga sosial. Bukan kepada lembaga umum yang juga bersifat sosial. Nah, dari dana ini, saya ambil sebuah analogi yang ringan, yang gampang untuk dicerna. Andai saja ini ya, yang berminat untuk menjadi donatur tetap ada sebanyak 50 orang. Dan setiap 50 orang itu membayar iuran sebesar 25.000 per bulan. Maka kita akan menemukan angka 1.250.000. Itu satu bulan. Dan itu nominalnya Rp25.000. Dan itu yang mengikuti hanya 50 orang. Bayangkan, ketika yang mau ikut sebagai donatur tetap, ada 100, 200, 300 orang. Dan yang mereka sumbangkan 50.000, 75.000, 100.000. Kita tinggal mengalihkan saja. Lalu diperuntukkan apa dana sosial ini? Kita bisa memanfaatkannya di berbagai macam hal. Misalnya, memberikan beasiswa di masyarakat sekitar yang kurang mampu. Melalui siapa? Tentu melalui RT yang mensurvei. Atau membuat klinik mandiri di lingkungan kita, agar masyarakat tidak jauh-jauh keluar ketika berobat. Atau membuat lembaga, atau membuat yayasan pendidikan. Atau juga bahkan bisa sebagai
dana simpan pinjam. Yang tentunya hal ini akan terlepas dari bunga. Kenapa harus terlepas dari bunga? Karena dana kita itu dari masyarakat. Artinya orang yang akan meminjam harus benar-benar melakukan verifikasi bahwasanya dia tidak mampu dan dia sanggup bayar. Tidak perlu bunga, lalu penggajiannya dari mana? Ya dari dana sosial ini, dari orang-orang yang sudah menjadi donatur tetap. Toh ini juga masih bisa dibuat usaha yang lain untuk mengembangkan dana tersebut. Simpan pinjam ini kan untuk memberikan keringanan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu. Mereka yang benar-benar membutuhkan, dan itu untuk produktivitas. Artinya ketika mereka butuh modal untuk usaha, kita kasih. Dan masih banyak lagi lah fungsi-fungsi yang lain. Coba jenengan praktekkan di masjid jenengan. Buat selebaran brosur, diberikan kepada jamaah, diberikan kepada masyarakat muslim sekitar. Ada berapa banyak yang kembali nanti brosurnya. Dari situ kita bisa memanfaatkan untuk membangun potensi perekonomian dari masjid. Saya yakin ketika hal itu dimulai dari masjid, maka banyak orang-orang yang akan berminat. Maka banyak orang-orang yang memberikan respon positif. Tinggal jenengan mempresentasikan nanti outputnya untuk apa saja, biar mereka paham dan tidak ragu. Setelah itu, pasti kita akan mendapatkan masukan-masukan yang brilian dari masyarakat. Harusnya begini, lebih baik begini, lebih baik begini. Kita tampung dan kita saring. Mana yang bisa dilakukan, kita jalankan. Dan mana yang tidak bisa atau belum bisa dilakukan, kita tunda terlebih dahulu. Apakah ini susah? Tidak sama sekali. Ini menjadi susah ketika ini hanya masuk dalam ranah teori. Karena 1000 teori itu akan kalah dengan 1 kali aksi. Sebaik-baik teori, itu lebih baik aksi yang nyata. Demikian dulurku, semoga masjid Anda atau mungkin musolah Anda bisa menerapkan metode ini dan insya Allah pastinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.